أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dinasti Safawiyah ini berada di Persia dan berkuasa antara tahun 1501 hingga tahun 1722 Masehi. Dinasti ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Awal mulanya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, yang merupakan sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah dinisbatkan kepada nama salah satu guru sufi yang berada di Ardabil, yang bernama Syekh Ishaq Safiuddin. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Khadim yang merupakan imam ketujuh Syiah Isna Asy'ariyah. Tarekat ini berdiri bersamaan dengan berdirinya dinasti Utsmani. Gerakan tarekat ini memiliki banyak pengikut yang sangat teguh memegang ajaran agama. Gerakan ini mengubah model gerakannya dari gerakan keagamaan menuju gerakan politik. Ketika sudah menjadi kekuatan yang besar, dinasti Safawiyah beberapa kali berhadapan dengan dinasti Utsmani. Dinasti Safawiyah menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Maka dinasti Safawiyah dikenal sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran. Dinasti Safawiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa Abbas yang pertama. Namun kejayaan itu tidak mampu dipertahankan oleh para penerusnya. Hal ini dikarenakan sultan-sultan yang berkuasa lemah, sehingga memicu terjadinya pemberontakan dan permasalahan yang berkepanjangan. Nah, Safiuddin berasal dari keturunan orang yang berada dalam memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Ghilani. Dikarenakan prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safiuddin diambil menantu oleh gurunya tersebut. Kemudian Safiuddin mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangatlah teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut sebagai ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin oleh Safiuddin ini semakin penting, terutama setelah mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar pengaruhnya di Persia, kemudian di Syria dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safiuddin menempatkan seorang wakil untuk memimpin murid-muridnya. Wakil tersebut diberi gelar khalifah dan nantinya akan menjadi komandan perang. Kemudian murid-murid tarekat mendukung tarekat Safawiyah untuk menghimpun kekuatan dengan menjadi tentara dan sangat fanatik kepada keyakinannya. Bahkan mereka juga menentang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Tarekat Safawiyah banyak diterima oleh masyarakat, sehingga tarekat ini mengubah model gerakan spiritual keagamaan menjadi gerakan politik. Hal ini dimulai tampak ketika gerakan tarekat dipimpin oleh Junaid pada tahun 1447 hingga tahun 1460 Masehi. Junaid memperluas gerakan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini mendapatkan hambatan-hambatan. Salah satunya dari penguasa Korok Koyunlu dan Ak Koyunlu, yang merupakan dua suku terkuat Turki, sehingga terjadi konflik antara Junaid dengan penguasa Turki. Keterlibatan tarekat Safawiyah dalam perpolitikan yang semakin besar mengantarkan tarekat Safawiyah berhadapan dengan kekuatan besar yang berkuasa saat itu, yaitu Turki Utsmani. Pada saat Junaid memiliki konflik dengan Korok Koyunlu, ia mengalami kekalahan dan mengasingkan ke suatu tempat. Di tempat itu, Junaid mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir, yang juga bangsa Turki.
Junaid tinggal di istana Uzun Hasan yang pada saat itu menguasai sebagian Persia. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Lalu pada tahun 1460 Masehi, Junaid mencoba merebut kota Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Junaid pun pada akhirnya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Tampuk kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya diberikan kepada putra Junaid yang bernama Haidar. Tetapi Haidar masih sangat kecil pada waktu itu. Setelah menunggu beberapa tahun, Haidar sudah cukup dewasa dan mempersunting salah satu putri Uzun Hasan. Dari perkawinan tersebut lahirlah Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri dinasti Safawi di Persia. Pada saat Ismail yang pertama ini berkuasa selama kurang lebih 23 tahun, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga dapat menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Akoyunlu di Hamadan, yaitu pada tahun 1503 Masehi, dan menguasai provinsi Kaspia di Nazandaran, kemudian Burgan dan Zaid pada tahun 1504 Masehi. Kemudian dia juga berhasil menguasai Diyarbakir, kemudian Baghdad dan daerah barat daya Persia. Kemudian ada juga Sirwan dan Khurasan yang berhasil ia kuasai pada tahun 1510 Masehi. Dan Ismail I ini hanya memerlukan waktu selama 10 tahun untuk menguasai seluruh Persia. Ambisi politik mendorong Ismail I adalah untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Turki Utsmani. Namun karena Turki Utsmani merupakan dinasti yang sangat kuat, pada masa itu akhirnya Ismail I mengalami kekalahan. Kekalahan itu meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail. Akibatnya kehidupannya menjadi berubah. Ismail I lebih suka berfoya-foya dan keadaan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi dinasti Safawiyah, yaitu timbulnya perebutan kekuasaan di antara pemimpin-pemimpin suku-suku Turki dan juga pejabat-pejabat Persia dan Kizilbas. Nah, kemudian sepeninggal Ismail yang pertama, kekuasaan dinasti Safawiyah dilanjutkan oleh Tahmas yang pertama. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Ismail yang kedua dan Muhammad Ubadah. Namun pada masa pemerintahan Muhammad Ubadah, pada masanya dinasti Safawiyah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut terus berlangsung sampai pada akhirnya Abbas yang pertama naik tahta. Nah, kemudian pada masa Abbas yang pertama, dinasti Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditembus Abbas I dalam memajukan dinasti Safawiyah diantaranya adalah yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Kizilbas atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmas yang pertama. Kemudian yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Di samping itu, Abbas yang pertama berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas yang pertama menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Kemudian setelah dinasti Safawiyah menjadi kuat kembali, Abbas yang pertama mulai melakukan ekspansi dan merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang telah hilang. Dan Abbas I juga melakukan penyerangan kepada Turki Utsmani. Pada saat itu Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad yang kedua. Abbas yang pertama ini menyerang Turki Utsmani dan berhasil menaklukkan wilayah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Setelah itu Abbas yang pertama juga berhasil menguasai kota Nahsifan Erifan, dan kemudian ada juga kota Ganja dan Tiflis. Nah, kemudian pada tahun 1622 Masehi,
Abbas yang pertama ini berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas. Pada masa pemerintahan Abbas yang pertama merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Secara politik, Abbas yang pertama ini dapat mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu pernah direbut oleh dinasti lain. Yang mana perebutan wilayah itu terjadi pada masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Kemudian kemajuan lain yang dicapai dinasti Safawiyah antara lain adalah dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang pembangunan fisik tata kota dan seni. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas yang pertama. 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga kerajaan Safawiyah banyak mengalami kemunduran dan tidak mengalami perkembangan. Sepeninggal Abbas yang pertama, pemerintahan diambil alih oleh Safi Mirza. Ia merupakan cucu dari Abbas yang pertama. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai sultan yang lemah dan kejam terhadap para pembesar-pembesar kerajaan. Dan ia juga tidak mampu mempertahankan kemajuan-kemajuan yang berhasil dilakukan oleh Abbas yang pertama. Selain itu, kota Kandahar berhasil dikuasai oleh dinasti Mughal yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Shah Jahan. Begitu pula dengan Baghdad yang berhasil direbut oleh Turki Utsmani. Nah, pergantian kepemimpinan terjadi terus-menerus sampai akhirnya pada masa kepemimpinan Nadir Khan yang ketika itu mengangkat dirinya sendiri sebagai sultan. Dan pada masa pemerintahan Nadir Khan, dinasti Safawiyah berhasil ditaklukkan oleh dinasti Khozar. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Safawiyah yang berada di Persia.